Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Robiansyah, guru kelas SDN 1 Tenjo Nagara, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa hal terkait aksi nyata yang saya lakukan dalam pelatihan mandiri yang terdapat pada platform Merdeka Mengajar, di mana platform ini dikhususkan untuk para pendidik di seluruh Indonesia untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang sangat membantu tugasnya di lapangan. Ini merupakan resume dari modul yang saya pelajari di platform Merdeka Mengajar. Ini saya angkat sebagai aksi nyata untuk menularkan pengetahuan tentang Merdeka Belajar kepada semua orang, terutama para guru di seluruh Indonesia. Ada 5 modul yang disampaikan pada materi platform Merdeka Mengajar topik 1. Di antaranya, yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang pertama, merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Dan yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Dengan menjadi guru hadir setiap hari untuk peserta didik, hadir pula untuk menambah kapasitas diri, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Peran kita sebagai pendidik yaitu kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kelak kita mengharapkan peserta didik kita menjadi pribadi mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mereka mengenali diri, berdaya untuk menentukan tujuan, dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan. Dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, mengantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Di era zaman sekarang, peserta didik memiliki cara belajar mereka tersendiri. Teknologi mereka gunakan sebagai sarana media belajar dan internet sebagai sumber belajar mereka. Tanpa kita berikan pengetahuan terlebih dahulu, mereka sudah dapat memperoleh informasi tersebut. Yang berikutnya, poin 2 pada modul 1. Apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, poin 3 dari modul 1, yaitu ingin menjadi guru seperti apa saya. Sesuai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu menjadi guru teladan, memberikan semangat atau motivasi, dan memberikan kekuatan. Apabila semboyan itu dilaksanakan,
maka akan memberikan dampak positif terhadap peserta didik. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi peserta didik kita. Pada modul 2, yaitu mendidik dan mengajar, ada 3 ulasan yang akan kita bahas. Yang pertama, mendidik menyeluruh. Yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Dan yang ketiga, menjadi manusia seutuhnya. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekadar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama yaitu kodrat murid, dan yang kedua asas trikon. Yang berikutnya yaitu modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama kodrat murid. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Karena guru bukan lagi satu-satunya sebagai sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung dengan sumber belajar mereka yang ada di sekitar murid atau di sekolah dan sumber belajar digital, sehingga akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Kodrat zaman merupakan bagian dasar dari pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama pendidikan yang dinamis, yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang berikutnya yaitu asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, yaitu pengembangan yang secara kesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua yaitu konvergen, artinya bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang terakhir yaitu konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti, dan yang kedua, teori konvergensi. Poin yang pertama yaitu budi pekerti. Budi yang artinya ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Pekerti artinya ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa atau efektif sehingga menghasilkan karsa atau psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang.
Selain itu, terdapat juga bagian intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Keluarga merupakan tempat yang utama dan paling baik dalam melatih karakter murid. Sebagai pendidik, di sekolah ikut turut berperan membantu murid untuk menentukan kecerdasan budi pekerti, yaitu dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Seseorang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan, merasakan, mempertimbangkan setiap perilaku yang akan disampaikannya. Bagian kedua dari modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti, yaitu teori konvergensi. Transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati dirinya. Modul akhir dari topik satu ini yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari sebuah pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan peserta didik, yang hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Peserta didik generasi natif digital yang hidup di era kemajuan dan mengharuskan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada peserta didik. Seorang guru harus mampu memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada peserta didik, menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku. Kemudian, seorang guru juga diharapkan mampu membangkitkan semangat, berswakarsa, dan berkreasi bersama peserta didik dengan membuka dialog, berperan sebagai narasumber dan panutan. Kemudian, seorang guru juga tidak hanya memberi motivasi saja, tetapi juga memberikan saran dan rekomendasi dari hasil pengamatan peserta didik agar mereka mampu mengeksplorasi daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya. Bapak Ibu yang budiman, sudi kiranya untuk dapat mengisi umpan balik melalui link yang saya kirimkan lewat deskripsi, agar pendidikan di Indonesia serta transformasi pendidikan semakin berkembang. Demikian pemaparan materi Merdeka Belajar yang saya peroleh dan saya pahami dari hasil pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Mengajar. Pemaparan tersebut merupakan aksi nyata yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman hasil dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih sudah membaca, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.